Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Killers with a Twist yang dibuat oleh Siren2133. I hope I'm saying your name correctly there. Dan ya, kita punya Sudoku yang sangat menarik banget sih untuk peraturannya ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk Tetris yang harus kita tempatkan pada grid ini. Tapi juga nantinya bakal ada aspek penjumlahan untuk Tetris-Tetrisnya. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian, setiap Tetris melambangkan bentuk yang harus ditempatkan pada grid tanpa rotasi dan refleksi. Dan petak dengan Tetris merupakan petak yang termasuk dalam bentuknya, dan Tetris tidak boleh tumpang tindih dengan Tetris lainnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi untuk Tetris-Tetris di sini, kita harus tempatkan pada grid Sudoku ini, tapi tidak boleh dilakukan rotasi atau refleksi untuk bentuknya. Jadi harus sama persis seperti dengan yang ada pada grid ini. Jadi misalkan lurus seperti ini, maka dia harus lurus vertikal dan mengambil 5 petak ya berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini dia harus berbentuk L dan dia harus mengambil 4 petak seperti ini. Tidak boleh ada refleksi atau rotasi lagi. Dan juga petak dengan bentuk tersebut itu harus termasuk dalam bentuknya. Jadi untuk petak ini adalah yang termasuk dalam bentuk. Kayak bisa aja seperti ini, contohnya bisa aja seperti ini, dan lain-lain. Yang penting petak ini termasuk dalam bentuknya tadi. Dan juga Tetris juga tidak boleh saling tumpang tindih ya dengan satu sama lain. Jadi kalau ini adalah sebuah Tetris, bentuk lainnya tidak boleh mengambil petak ini lagi karena sudah diambil oleh bentuk Tetris ini. Ini nggak boleh mengambil petak ini misalnya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Tetrisnya ya. Dan kemudian juga ada aspek penjumlahannya di mana angka tidak boleh berulang pada sebuah bentuk Tetris dan bentuk Tetris dengan warna yang sama akan memiliki jumlah total yang sama. Jadi nantinya untuk setiap bentuk Tetris di sini yang memiliki warna yang sama, untuk orange akan selalu berjumlah sama semua, dan untuk biru akan selalu berjumlah sama semua. Misalkan Tetris di orange berjumlah 16, seluruh bentuk orange Tetris kita itu akan selalu berjumlah 16. Dan angka juga tidak boleh ada perulangan dalam Tetrisnya. Harus semuanya berbeda dalam bentuk Tetris tersebut. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, saya nggak tahu kenapa tadi pas habis nge-restart timernya langsung error ya gambarnya. Nggak apa-apa, yang penting sekarang kita lanjutkan aja. Sudah saya refresh lagi tadi untuk linknya dan sekarang sudah bisa lagi. Oke, kita mulai untuk bermain puzzle-nya. Iya, untuk penempatan Tetris-Tetris di sini ya, dia tidak boleh saling tumpang tindih juga. Hmm. Hmm, saya bingung mulainya di mana ya untuk puzzle-nya. Ya, kalau misalkan ada kotak seperti ini juga dia tidak bisa berbentuk 2 kali 2 seperti ini ya, atau akan mengambil Tetris di sini. Jadi antara dia seperti ini, atau seperti ini. Oke. Em, wow, saya bingung mulai di mana ya. Atau mungkin kita mulai dengan memikirkan penjumlahannya dulu kali ya. Oke. Di hmm, oke, saya dapat sesuatu di sini. Ya, kayaknya kita harus memikirkan penjumlahannya dulu deh untuk memulai dari puzzle ini ya. Karena kalau kita lihat dari segi biru di sini, dia kan pasti akan mengambil 5 petak ya pada Tetrisnya. Dan 5 petak tersebut juga nantinya akan berjumlah sama dengan Tetris biru kita yang lainnya. Kalau kita jumlahkan minimal banget, seluruh petak ini akan berjumlah 15 ya, 5 angka yang berbeda. Kan angka juga nggak boleh ada perulangan juga pada Tetrisnya, walaupun ini berada dalam kolom yang sama. Dan kalau kita jumlahkan 5 angka yang berbeda, jumlah minimalnya adalah 15. Berarti jumlah Tetris biru itu adalah 15. Cuman kalau kita lihat dari segi domino di sini ya untuk Tetrisnya. Tetris ini akan mengambil 2 petak, antara seperti ini atau seperti ini. Sama juga untuk Tetris ini, dia akan mengambil 2 petak, antara seperti ini atau seperti ini. Tapi gimana pun nanti Tetrisnya akan berada, untuk penempatan Tetrisnya, itu akan mengambil angka-angka yang ada di baris ini, angka tinggi sih terutama. Karena kan tadi jumlahnya minimal banget 15 kan untuk Tetrisnya. Tapi jumlah maksimal kita juga hanya bisa 15. Karena jumlah maksimal banget dari 4 angka ini adalah 6, 7, 8, 9. Dan ini adalah dua Tetris yang berbeda. Jumlah 30 totalnya, 6, 7, 8, 9, 30.
Kalau kita bagi menjadi dua Tetris yang berbeda, berarti kan jumlah maksimal banget adalah 15 dan 15. Nggak bisa lebih dari itu. Atau kalau misalkan jumlah Tetrisnya adalah 16, kan berarti Tetris ini akan berjumlah 16 dan Tetris ini akan berjumlah 16, 32 berarti kan sudah melebihi jumlah maksimal 4 angka kita. Maksimal banget 4 angka hanya bisa berjumlah 30. Jadi sekarang kita langsung bisa tahu bahwa jumlah Tetris biru kita adalah 15 ya. Oke. Berarti kalau Tetris seperti ini bakal menjadi 6789. Kalau Tetris seperti ini akan menjadi 6789. Dan ini pasti akan selalu berada di Tetris kita ya. Berarti ini semua akan menjadi 6789. Salah satu dari Tetris ini harus 6 dan 9 supaya berjumlah 15. Salah satunya lagi harus 7 dan 8. Cuman kita masih belum tahu ya yang mana. Oh, wow. Oke, saya langsung dapat untuk break-in-nya kayaknya untuk di puzzle ini. Ini lumayan keren banget. Tetris ini antara dia seperti ini atau seperti ini kan. Jadi salah satu dari dua petak ini nantinya akan mengambil angka 6789 yang ada di baris tersebut. Tetris ini antara seperti ini atau seperti ini dan akan mengambil dua angka dari 6789 yang ada di baris tersebut. Jadi intinya adalah seluruh petak ini tidak akan bisa 6789 lagi. Karena sudah diambil oleh Tetris ini supaya bisa berjumlah 6 dan 9 dan salah satunya lagi harus 7 dan 8. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Cuman di kolom ini untuk Tetrisnya, karena dia berjumlah 15, 5 angka yang berjumlah 15 kan pasti harus 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia harus mengambil petak ini dong. Karena di kolom ini kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak mengambil petak ini, kita akan punya terlalu banyak angka 1, 2, 3, 4, 5 yang berada di kolom ini. Ini 6 angka yang berbeda dan 6 angka yang berbeda yang dipilih dari 5 angka saja. Dan itu kan nggak mungkin. 6 petak yang berbeda. Dia harus mengambil petak ini dan Tetrisnya akan berbentuk seperti ini. Wow, ini lumayan keren banget ya untuk startnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di box ini kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, maka tersisa angka 6, 7, 8, 9. Dan di kolom ini juga sama, kita masih butuh angka 6, 7, 8, 9. Oke, kita punya posisi seperti ini. Dan juga nantinya Tetris di sini juga tidak boleh mengambil petak yang sama ya dengan warna ungu. Kita sudah mengambil seluruh angka ungu. Dia nggak boleh saling tumpang tindih lagi. Jadi misalkan orange nggak bakal pernah bisa kesini lagi. Oke, ada nggak nih cara lainnya ya untuk mendapatkan hal ini? Biru ini juga merupakan 5 angka yang berbeda ya di Tetris tersebut. Dia harus berjumlah 15, maka semuanya harus 1, 2, 3, 4, 5. Gimana cara kita mengambil 1, 2, 3, 4, 5? Kayaknya masih ada beberapa opsi ya. Kayak bisa aja seperti ini misalkan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Bisa aja seperti ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kayak belum ada masalah di situ ya untuk 1, 2, 3, 4, 5 kita. Oke. Tetris di orange juga minimal banget adalah 15 ya. 5 angka yang berbeda itu 1, 2, 3, 4, 5 berjumlah 15. Cuman karena petak ini juga termasuk dalam Tetrisnya, dan ini merupakan angka 6 atau lebih, jadi minimal banget dia akan mengambil angka 1, 2, 3, 4, 6 ya. Berjumlah 16. Jadi minimal banget Tetris orange kita adalah 16. Cuman masalahnya dia nggak ada domino ya. Dia adalah sangkar 3 petak yang paling kecil. Tetris 3 petak. Jadi dia bisa aja maksimal banget 24 sih. 3 angka yang berbeda pada Tetris 3 petak. Dia berjumlah 9, 8, 7, 24. Ini nggak ada masalah ya di situ ya. Oke. Terus gimana lanjutannya di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapat ini. Salah satu petak ini nantinya akan berjumlah 15. Mungkin kita lihat di biru dulu kali ya, karena kayaknya biru di sini lumayan menarik deh untuk penempatan-penempatannya. Karena ya, mungkin nggak sih kita bisa, ya biasanya tuh kalau dalam um, sudoku penjumlahan ya terutama, kita bisa melakukan gabungan dari dua Tetris yang berbeda supaya bisa lebih menarik ya untuk penjumlahannya.
Kayak misalkan kalau misalkan di Tetris ini dia mengambil tiga petak ini, dan Tetris ini juga pasti akan mengambil di salah satu di boxnya, maka dua Tetris tersebut harus berjumlah totalnya 30. Kita bisa menggabungkan kedua Tetris tersebut. Itu masih mungkin nggak? Cuma masalah 7 petak yang berbeda itu, 7 angka yang berbeda minimal banget 28 ya. Hampir mendekati jumlah 30 kita sih, cuman em, masih ada beberapa derajat kebebasan di situ untuk mendapatkan jumlah 30-nya. Hmm, oke. Hmm, terus gimana lanjutannya ya? Coba. Di sini, hmm, ya, dan kita juga harus berhati-hati supaya tidak saling tumpang tindih ya untuk Tetrisnya. Kayak kita harus memikirkan itu deh untuk puzzle ini juga. Karena yang saya lihat di sini agak lumayan terbatas ya untuk penempatannya. Gimana caranya kita membuat sebuah Tetris yang valid? Coba kalau misalkan biru mengambil seluruh petak ini, orange, iya kayak masih bisa seperti ini juga ya untuk Tetrisnya. Dia orange bisa aja seperti ini juga. Atau bisa aja mengambil ke bawah bahkan ya. Cuman kalau dia, oke, kayaknya orange ini lumayan menarik deh. Karena mungkin nggak sih dia mengambil petak yang ada di bawah sini? Karena kan dia mengambil dua baris yang berbeda ya untuk Tetris di sini. Salah satunya dia akan mengambil satu petak di atas dan salah satunya lagi akan mengambil tiga petak di baris bawahnya. Jadi kalau dia mengambil kedua baris ini merupakan yang satu petak dan dia harus bergerak ke bawah dan dia harus bergerak ke kanan. Jadi kemungkinan dia untuk mengambil kedua baris ini hanya bisa seperti ini sekarang. Cuman kalau seperti ini kita nggak bakal pernah bisa menyelesaikan Tetris ini lagi ya. Nggak bakal ada cara yang valid untuk mendapatkan Tetris dengan bentuk ini lagi. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini juga, atau akan saling tumpang tindih. Oke, jadi dia nggak bakal pernah bisa untuk mengambil kedua baris ini. Dan berarti dia harus mengambil kedua baris ini ya untuk mendapatkan Tetris yang bisa berbentuk seperti ini. Antara dia, ya jadi dia ada beberapa kemungkinan sih. Antara dia seperti ini bentuknya, atau dia seperti ini ya bentuknya. Itu adalah kedua kemungkinan yang mungkin. Nggak ada cara lain untuk berbentuk seperti ini dan mengambil petak ini juga. Jadi intinya adalah otomatis dia akan selalu mengambil satu petak ini. Nggak, mengambil dua petak ini. Antara dia seperti ini, atau seperti ini sekarang. Oke, nice. Em, berarti iya, dan dia antara dia mengambil petak ini atau petak ini ya. Jadi biru dia nggak bakal pernah bisa mengambil seluruh petak ini karena dia akan tumpang tindih dengan orange kita yang akan mengambil petak ini atau petak ini. Jadi minimal banget biru harus mengambil petak ini. Kalau nggak mengambil petak ini hanya bisa seperti ini kan sekarang. Antara biru seperti ini atau biru seperti ini sekarang. Oke. Dan biru sini juga sama ya, dia nggak bisa ke bawah sini untuk mendapatkan area dua kali duanya atau Tetris di sini nggak bakal pernah bisa mengambil dua petak ini lagi. Jadi dia antara seperti ini atau seperti ini, nggak ada cara lain, dan ini bakal selalu menjadi Tetris yang sama sekarang. Em, jadi saya agak bingung ya, soalnya warna di sini agak susah juga untuk melihatnya karena ini merupakan yang biru kita ya. Atau mungkin saya gunakan warna ini aja kali ya, saya gunakan pakai garis pen tools lah ya, supaya bisa lebih enak juga untuk melihat sangkar-sangkarnya di sini, untuk melihat warnanya. Ini merupakan yang sama, ini merupakan yang sama, ini merupakan yang sama. Oke. Em, dan dia tadi antara seperti ini atau seperti ini ya. Ini antara seperti ini atau seperti ini. Dan mungkin sekarang sudah lumayan menarik ya, karena untuk T di sini gimana cara untuk membuatnya? T di sini
dia nggak bakal pernah bisa mengambil seluruh petak ini lagi ya. Gimana cara kita untuk membuat sebuah T? Em, harusnya dia nggak bakal pernah bisa mengambil di atas lagi nggak sih? Kalau dia mengambil di baris ini, nggak ada cara untuk membentuk huruf T kan ya. Kan dia juga harus mengambil petak ini juga. Dia nggak bisa mengambil ke atas atau tidak akan pernah bisa berbentuk T lagi sekarang. Jadi, ya kan ya? Ya nggak bakal pernah bisa dua petak ini nggak bakal bisa termasuk dari T di sini sih. Karena baris teratasnya kan juga dia harus mengambil tiga petak. Atau enggak dia bakal saling tumpang tindih juga dengan petak ini atau petak ini. Jadi dia hanya bisa mengambil di tiga baris ini ya sekarang. Berarti kalau untuk membentuk huruf T kayaknya bisa aja seperti ini atau seperti ini ya untuk membentuk huruf T. Kayaknya nggak ada cara lain untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, udah pasti nggak ada cara lain. Cuman, apakah mungkin kita bisa melakukan eliminasinya untuk hal tersebut? Karena kalau misalkan T seperti ini, gimana cara kita untuk membentuk biru? Ya, nggak mungkin nggak sih? Karena biru di sini nggak bakal pernah bisa terbentuk lagi nggak sih? Ini menarik banget ya untuk puzzle-nya. Jadi kita benar-benar harus memikirkan bagaimana cara kita menempatkan tetes-tetesnya tanpa saling tumpang tindih dengan satu sama lain. Menarik banget. Jadi ini nggak bakal pernah bisa biru lagi nggak sih? Nggak bakal pernah bisa membentuk tetes yang valid. Karena untuk membentuk bentuk ini nggak bakal pernah bisa valid lagi lah intinya. Kalau kita melakukan visualisasi ya, kalau bentuk ini merupakan yang baris di tengah-tengahnya, dia harus mengambil tiga petak kan, nggak mungkin. Berarti dia harus yang dari atas, yang kotak paling atas ini atau kotak paling bawah. Cuman kalau kotak paling atas dia akan seperti ini dan saling tumpang tindih juga. Kalau kotak paling bawah dia akan keluar grid, nggak mungkin. Jadi ya T nggak bisa seperti ini. T hanya bisa seperti ini sekarang untuk bentuknya. Dan harusnya kita bisa melakukan eliminasi ya untuk petak-petak yang lainnya sekarang. Ini merupakan bentuk T kita. Dan sekarang ini bukan yang seperti ini lagi kan. Sekarang karena tumpang tindih, berarti dia merupakan yang L seperti ini. Dan untuk ini, dia masih bisa sayangnya ya, untuk mengambil petak ini atau petak ini. Jadi itu masih bisa, masih valid. Oke. Em, terus gimana lagi sekarang? Lalu mungkin kita lihat dari segi uh dan sekarang orange merupakan penjumlahannya nggak sih? Kita harus lihat dari penjumlahannya. Penjumlahan maksimal kita adalah 24 tadi kan ya. Tiga angka di sini, tiga angka untuk Tetris ini adalah 24 jumlah maksimalnya. 789, tiga angka yang berbeda. Cuman minimal banget di Tetris ini sekarang dia berjumlah 678 tambah 1 dan 2. Dan itu adalah maksimal, minimal banget 24, maksimal banget 24 untuk Tetris ini. Jadi itu sudah mencapai minimal dan maksimal kita. Wow. Oke, ini luar biasa banget untuk logikanya di sini. 678 di kolom ini kita masih butuh 9 di kolomnya. Dan berarti jumlah orange adalah 24 dan jumlah biru adalah 15. Oke, kita harus mengingat-ingat untuk penjumlahan kita di sini. Lalu gimana lagi untuk lanjutannya? Hmm, mungkin Tetris di sini kali ya. Tetris ini adalah dia termasuk dalam Tetrisnya kan ya. Jadi antara seperti ini atau seperti ini. Jadi ini bakal selalu diambil oleh Tetrisnya ya. Antara seperti ini atau seperti ini. Cuman dia nggak ada masalah untuk dalam penempatan um, penempatan yang tidak saling tumpang tindih ya untuk tetes lainnya. Jadi kayaknya masih nggak ada masalah di situ. Ini kali ya lanjutannya. Karena orange di sini kan dia harus mengambil, dia nggak mungkin yang merupakan baris teratas ya. Kalau dia baris teratas, dia otomatis kan ke bawah dan mengambil seluruh petak ini. Dan ini mengambil tetes di sini itu nggak mungkin. Di antara antara seperti ini atau seperti ini. Itu adalah dua kemungkinan yang mungkin untuk Tetris di sini. Cuman, apakah kita bisa melakukan eliminasi untuk salah satu hal tersebut? Coba ya. Kalau misalkan Tetris seperti ini bakal susah nggak sih untuk Tetris di sini? Ini masih mungkin ya. Dia bisa aja orange seperti ini dan biru mengambil seluruh petak ini. Dan ini bisa aja menjadi tiga petak sekarang. Uh, oke. Hah. Tapi intinya adalah sekarang karena Tetris ini
Ya, dia antara seperti ini atau seperti ini. Jadi dia bakal selalu mengambil dua petak ini sekarang. Dan itu lumayan menarik mungkin ya untuk biru di sini. Biru masih mungkin untuk mengambil baris di atasnya ya. Bisa aja berbentuk seperti ini. Atau kemungkinan lainnya adalah ini merupakan yang baris teratas. Ya, dia harus pada baris yang teratas kan ya. Dia baris teratasnya hanya bisa di sini atau dia mengambil ini merupakan yang baris teratas. Jadi kalau baris teratas dia hanya bisa berbentuk seperti ini. Jadi hanya bisa dua kemungkinan sih untuk tetrisis ini ya. Antara dia seperti ini atau seperti ini. Oke. Maaf ya, kadang-kadang saya agak sedikit kesulitan untuk melakukan visualisasi. Cuman ini sangat menarik banget sih untuk cara penempatan tetris-tetrisnya ya di sini. Oke, jadi dia antara mengambil seperti ini atau seperti ini. Jadi dia bakal selalu mengambil dua petak ini ya untuk tetrisnya. Seperti ini atau seperti ini. Dan tetris kita itu bakal selalu mengambil 1, 2, 3, 4, 5 nggak sih? Tetris 15 kita. Berarti ini bukan merupakan 1 dan 2 ya. Ini merupakan yang 3, 4, 5 di sini untuk tetrisnya. Terus seperti ini. Kalau seperti ini angka 1, 2 yang harus muncul pada tetrisnya hanya bisa di sini dan di sini. Kalau seperti ini angka 1, 2 yang harus muncul hanya bisa di dua petak ini. Berarti intinya adalah 1 dan 2 akan selalu menjadi di petak ini ya untuk tetrisnya. Kalau ini adalah tetris kita, 1 dan 2 nggak mungkin sini lagi, maka harus di sini, 1 dan 2-nya. Kalau misalkan tetrisnya seperti ini, dia nggak mungkin 1, 2 di box ini lagi, dan nggak mungkin ada di baris ini, maka harus di dua petak ini. Jadi ini bakal selalu angka 1 dan 2 sekarang. Oke, mungkin kita tandakan aja ya, ini merupakan angka yang tetris yang merupakan sama sekarang. Hmm, ya kayaknya ada penjumlahan lagi nggak sih yang harus kita tentukan di sini? Harus mikirin dari penjumlahannya. Karena yang saya lihat di sini nggak terlalu banyak ya untuk penempatan tetris-tetrisnya untuk dari segi bagaimana cara kita untuk membuat tetrisnya tanpa dia tumpang tindih. Ya kita harus lihat dari penjumlahannya deh. Cuman gimana caranya untuk mendapatkan penjumlahannya? Hmm, Tetris kita berjumlah 24 untuk yang orange. Dan uh sebentar, sebentar, sebentar. Ini lumayan menarik logikanya. Tetris di sini untuk mengambil petak ini, dia nggak bakal pernah bisa mengambil di baris ini ya, karena dia tidak akan mendapatkan jarak yang cukup dari petak ini. Petak ini kan juga harus termasuk dalam bentuk tiga petak kita tetrisnya. Berarti dia akan ada di atas ini ya nantinya. Dia tidak bisa mengambil petak ini karena dia antara mengambil ini merupakan tetris yang berbeda. Ini merupakan tetris biru kita. Jadi dia hanya bisa mengambil kemungkinannya jarak yang terdekat di seluruh petak ini ya. Ini di kolomnya juga masih terlalu jauh dari petak ini. Jadi dia hanya bisa mengambil seluruh petak ini. Dan menariknya di sini adalah dia tidak boleh berada semuanya dalam di box ini sih untuk tetrisnya ya. Karena kalau dia mengambil seluruh tetrisnya berada dalam box ini untuk petaknya, itu adalah angka 789 ya. Tadi untuk mendapatkan jumlah 24, dia harus maksimal banget 789. Cuman sekarang untuk tetris di sini tidak akan pernah bisa mendapatkan jumlah 15 lagi ya. Antara dia seperti ini, tidak mungkin 6 tambah 9 atau 7 tambah 8, karena 789 sudah dipakai di sini. Sama aja kalau dia misalkan seperti ini juga. 789 sudah dipakai, jadi di sini nggak mungkin 6 tambah 9 dan nggak mungkin 7 tambah 8. Tadi yang jumlahnya 15. Jadi supaya bisa ini berjumlah 15, tetris di sini harus mengambil keluar salah satu petaknya dari box ini. Minimal satu mengambil keluar. Dan supaya dia bisa mengambil keluar dan mengambil petak ini juga pada tetrisnya, dia hanya bisa berbentuk seperti ini sekarang. Wow. Oke. Nggak, dia masih bisa seperti ini sih kemungkinannya ya. Cuman sayangnya ini karena bukan angka 789 pada 24 ya, dia nggak bakal pernah bisa mengambil petak ini lagi. Jadi kemungkinannya dia hanya bisa mengambil seluruh petak ini. Nice. Oke. Dia juga nggak bakal pernah bisa mengambil petak ini ya. Kalau dua petak ini sama,
itu bukan merupakan Tetris kita yang valid. Dia nggak boleh dilakukan rotasi atau refleksi lagi. Oke, jadi ini merupakan yang 789. Jumlah 24 Tetris kita. Tempatkan untuk um, perbatasannya, perbatasan Tetrisnya. Dan berarti jumlah di sini Tetris kita antara, dia nggak mungkin 7 tambah 8 lagi ya. Kalau ini adalah 7 tambah 8 di salah satu petak ini atau petak ini, seluruh petak ini nantinya tidak mungkin 7 dan 8 lagi sehingga menjadi double 9. Itu nggak mungkin. Jadi di Tetris ini merupakan yang 6 tambah 9 sekarang. Dan ini merupakan angka 6, 6 dan 9. Antara seperti ini atau seperti ini. Dan ini tidak bisa 9 lagi pada Sudoku oleh boxnya. Dan 9 kita butuh tempatkan pada Tetrisnya di sini. Nice. Luar biasa sekali. Berarti Tetris yang di sini merupakan yang jumlah 7 tambah 8 kita. Dan ini merupakan yang 7 dan 8. Oke, dapat progres di sini ya. Lalu di mana lagi? 9 menariknya di box ini. Dia hanya bisa di 2 tempat di sini. Oke, 6 tambah 9 atau 6 tambah 9. 7 tambah 8 juga hanya bisa seperti ini atau seperti ini. Jumlah kita 24 dan 15 ya sekarang. Gimana caranya untuk mendapatkan lanjutannya? Oke, simpel aja ya. Karena sekarang ada angka 9 yang berada di box ini di dua petak ini, maka sekarang Tetris ini nggak mungkin untuk mengambil seluruh petak ini lagi ya. Atau dia tidak bisa semuanya merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Karena dua petak ini berisi angka 9 pasti, salah satunya. Jadi dia merupakan Tetris yang bentuk seperti ini ya tadi, kemungkinan yang kedua kita. Nice. Ini sudah mendapatkan banyak sekali untuk Tetris-Tetrisnya ya. Tinggal beberapa Tetris lagi yang harus kita selesaikan di sini. 1 dan 2 nggak mungkin di sini, maka disangkarnya 1 dan 2 hanya bisa seperti ini. Dan tersisa angka 3, 4, 5 yang harus kita tempatkan untuk jumlah 15 kita. Di Tetris ini sayangnya masih bisa seperti ini atau seperti ini ya untuk penempatan dari Tetrisnya. Cuman menariknya sekarang di baris ini kita masih butuh angka 6, 7, 8, 9. Dan pasti bakal ada 9 di sini. Di barisnya. Berarti harusnya dalam penjumlahan di sini karena dia berjumlah 24, lumayan menarik gak sih? Dia pasti harus ada angka 6. Kalau nggak ada angka 6, kan ini pasti berjumlah 7, 8, 9 tanpa mengambil petak ini dulu. Jadi minimal banget kan berjumlah 25, angka 1 di sini. Nah, mungkin pasti bakal ada angka 6. Di antara dia 6, 9, 7, dan itu berjumlah 22, 6, 9, 7, ya 15, 22, maka kita butuh 2 untuk mendapatkan jumlah 24, atau 6, 8, 9, dia berjumlah 23, dan kita butuh 1 untuk mendapatkan jumlah 24 kita. Nice. Berarti kalau ada 6 di sini, ini nggak mungkin 6 lagi. Ini adalah 7 dan 8. Dan menariknya kita punya 1 dan 2 ya di baris ini. Di baris ini angka 1 dan 2 hanya bisa di dua petak ini. Maka yang tersisa tidak bisa 1 dan 2 lagi. Berarti untuk sangkar 15 kita, Tetris 15 kita itu harus tidak ada angka 1 dan 2 ya menariknya. Jadi sayangnya dia juga masih bisa tanpa ada angka 3 ya. Tanpa ada angka 3 minimal banget 4, 5, 6. Jadi kita nggak perlu untuk mendapatkan angka 3 di Tetris kita di situ. Oke. Iya, dan sekarang coba seluruh 6 petak yang berbeda itu jumlah minimalnya berapa sih? Jumlah minimalnya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7 nggak sih? 15, 25, 26. Kayaknya masih mungkin ya sayangnya untuk mendapatkan jumlah. Bentar, saya agak bingung. Karena di sini merupakan angka 1 dan 2. Kalau Tetris ini mengambil petak ini juga, itu bakal lumayan terbatas dalam penjumlahannya ya. Ya, karena 6 petak yang berbeda
Dan kita hanya bisa menggunakan angka 1 dan 2. Hanya ada angka 1 hanya ada satu angka dari angka 1 dan 2 yang bisa kita gunakan pada penjumlahannya. Nah, mungkin dua-duanya kita gunakan pada penjumlahannya atau ini tidak bisa menjadi kandidat lagi. Jadi kalau kita minimal banget 1, 3, 4, 5, 6, 7 itu berjumlah minimal banget 26. Cuman kayaknya dua Tetris biru kalau dijumlahkan kan pasti 15 tambah 15 berarti totalnya bakal ada 30 nantinya untuk penjumlahan kita. Cuman kayaknya masih mungkin ya. Oh, kita harus bertanyanya kebalik bahkan. Dia sekarang tidak bisa mengambil seperti ini lagi untuk Tetrisnya. Karena kalau dia mengambil angka 9, dua petak ini harus berjumlah 6. Dan dia tidak mungkin 1 tambah 5 lagi, atau 2 tambah 4. Wow, oke. Jadi ini merupakan ternyata yang penjumlahannya malah terbatas ya untuk penempatannya. Dia harus berbentuk seperti ini. Oke. Dan coba sebentar. Saya mau memikirkan dari segi penjumlahannya. Karena kalau Tetris di box ini, gimana ya cara mikirinnya ya untuk penjumlahannya? Karena ini sangat terbatas banget sih untuk penempatan Tetris yang ada di box ini ya. 7 dan 8 mengeliminasi dua petak ini. Dan menariknya 7 dan 8 penempatannya di dalam box ini itu lumayan terbatas deh kayaknya. Atau mungkin seperti ini kali ya untuk pemikirannya. Kalau misalkan Tetris ini akan mengambil seluruh petak ini bentuknya, 7 dan 8 itu pasti bakal selalu ada di dalam penjumlahan Tetris kita. Kalau kita gabungkan kedua Tetris ini, itu kan pasti akan berjumlah 15 tambah 15. Jadi biru berjumlah 15, maka jumlah totalnya adalah 30. Cuman angka 7 dan 8 itu pasti bakal ada di dalam penjumlahan biru kita. Jadi, walaupun kita ambil seminimal banget, 7 tambah 8, dan itu harus mengambil, gimana ya? Kita catat aja deh, misalkan kita menjumlahkan seluruh petak ini kan. Seluruh petak ini akan berjumlah 30. Tadi kita mencoba mengeliminasi bahwa ini tidak bisa mengambil di sini lagi. Seluruh petak ini akan berjumlah 30. Oke. Dan 7 dan 8 di box ini, dia bakal ada di salah satu petak ini. Kita random aja, misalkan 7 dan 8 seperti ini. Nggak ada masalah untuk penempatannya. Saya hanya mau menunjukkan saja bahwa ini nggak mungkin. Karena sekarang jumlah minimal dari 4 petak yang tersisa itu adalah jumlahnya bakal terlalu banyak di sini. Karena 15 dan kita hanya bisa menggunakan angka 1 dan 2, hanya satu angka dari satu angka dan 2. Karena ini merupakan angka 1 dan 2. Jadi minimal banget kita tarik, kita ambil banget 1, 3, 4, 5. Kita gunakan angka 1 seminimal-minimalnya, 3, 4, dan 5. Dan sekarang kalau kita lihat ini jumlah minimalnya adalah 13 tambah 15 di sini. 13 tambah 15 itu adalah 28. Jadi angka di sini supaya bisa mendapatkan jumlah 30 kita itu nggak boleh lebih dari angka 2. Karena kalau kita tempatkan 3 di sini, minimal banget itu harus berjumlah lebih dari minimal banget jumlahnya adalah 31. Nah, itu kan nggak mungkin totalnya. Tapi angka di sini pun juga nggak bisa angka 1 dan 2 lagi. Jadi itu nggak bakal pernah bisa valid. Kita akan selalu melebihi dari jumlah kita yaitu 30. Semoga jelas ya untuk penjelasannya di sini. Oke, jadi intinya adalah kita tidak boleh mengambil bentuk seperti ini lagi atau 7 dan 8 akan ada di sangkar di Tetris biru kita dan itu akan melebihi jumlah penjumlahan 30 kita. Oke, jadi Tetris kita akan berbentuk seperti ini untuk yang kotaknya. Dan sayangnya di sini kita masih bisa mendapatkan beberapa hal ya. Cuman dengan pemikiran tadi, kita coba untuk mendapatkan jumlah kalkulasi minimum dan maksimumnya ya. Karena di sini juga masih sama. Minimum banget 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil seminimum mungkin. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Karena kita tidak bisa menggunakan angka 1 dan 2 dua-duanya. Kita hanya bisa menggunakan satu dari kedua angka tersebut. Minimal banget ini berjumlah 26. Tambah 3 di sini ya. Tambah 3 minimal banget. Ini nggak mungkin 1 dan 2 lagi. Berarti totalnya jumlah minimal kita adalah 29 di sini. Oke. Berarti kita hanya bisa meningkatkan
penjumlahan kita satu ya di atas penjumlahan minimal kita. Di sini nggak mungkin berjumlah 28 atau kita akan 28 tambah 3 minimal banget itu sudah mencapai jumlah 31, melebihi jumlah 30 kita. Jadi intinya adalah di sini harus berjumlah 26 atau 27 dan di sini harus berjumlah 3 atau 4. Oke. Dan kalau dia jumlahnya kalau dia jumlahnya 26 atau 27, kita hanya bisa meningkatkannya satu ya. Berarti dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan angka 9 nggak sih? Karena tadi minimal banget 1, 3, 4, 5, 6, dan 9 itu sudah mendapatkan jumlahnya 28 ya. Itu nggak mungkin. Jadi 9 bakal ada di luar itu untuk penjumlahan kita. Jadi 9 bakal ada di sini sekarang untuk penjumlahannya. Nah, mungkin ada di dalam tetes kita dan ini bukan 9 lagi sekarang. Oke. Ini tadi saya salah pencet markingnya. Ini nggak mungkin. Susah banget untuk ngekliknya. Ini adalah 6, 7, 8, 9 dan bukan 9. Dan ini bukan 9 juga pada tetesnya. Oke. Berarti di sini penjumlahan kita 26 atau 27 ya. Ini agak susah banget ya saya untuk memikirkan dan menjelaskan juga untuk logikanya, tapi semoga bisa dimengerti di sini. Oke. Dan Tetris kita itu tadi berjumlah 26 atau 27. Kalau ini jumlahnya 26, berarti harus minimal mungkin tadi. Ya, kayak kita bisa meningkatkan angka 1 jadi angka 2 nggak sih? Kalau kita gunakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu bisa mencapai jumlahnya 27. Atau kita bisa meningkatkan angka 7 jadi angka 8 ya. Jadi 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8. Kita mengganti angka 7 dengan angka 8 dengan sehingga menjadi jumlahnya 27. Oke. Cuman kayaknya kita masih belum bisa mendapatkan deduksi lebih jauh deh kalau misalkan untuk dari tetesis itu ya. Jumlahnya hampir bisa kita dapatkan, cuman kayaknya masih belum di sini. Sayangnya. Hmm. Ya, kita coba lihat yang lain dulu deh. Yang mereka sekarang 34 di sini, dia nggak mungkin ada di kolom ini lagi ya. Berarti di box ini harus di dua petak ini. Ditemani juga dengan angka 9. Jadi salah satu petak ini adalah 34 yang merupakan petak ini, dan salah satu lagi harus 9 di sini. Maka tersisa angkanya adalah 34 yang sisanya dan merupakan angka 5 yang terakhir. Satu petak ini harus 5 dan 34 yang bukan merupakan petak ini. Dan kita punya 345 triple ya di kolom ini. Berarti ini bukan 345 lagi di kolomnya dan sudah ada 1 2 pair juga. Maka tersisa angka 6, 7, 8 yang berada pada kolomnya. Oke. Dan berarti di sini gimana lanjutannya? Ini agak tricky ya puzzle-nya untuk dijelaskan juga. Saya agak kesulitan untuk menjelaskannya dan juga mencari di mana untuk penjumlahan yang tepat sih di sini. Oke, 1, 2. Kalau kita mungkin kita coba lihat untuk yang orange dulu kali ya sekarang. Karena mungkin orange lumayan menarik juga di sini sekarang. Ya, sekarang kan orange di sini juga nggak mungkin mengambil petak ini lagi ya. Berarti kemungkinan yang terakhir hanya bisa seperti ini tadi. Dia nggak mungkin seperti ini lagi. Berarti dia merupakan bentuknya seperti ini. Kita sudah selesaikan untuk tetesnya. Dan di sini berjumlah 24. Tetes di sini juga lumayan menarik ya sekarang. Karena dia merupakan baris terbawah. Jadi tetrisnya dia hanya bisa berbentuk seperti ini. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan tetrisnya sekarang. Dia nggak bakal pernah bisa mengambil bawah lagi karena sudah diambil oleh tetris lainnya. Oke. Jadi tinggal satu tetris lagi ya yang belum kita tempatkan. Yang merupakan orange dan biru di sini yang belum. Oke. Oke. Kalau misalkan tetris di sini mengambil seluruh petak ini, itu nggak mungkin ya. Dia kemungkinannya antara seperti ini atau seperti ini untuk tetrisnya berbentuk lurus. Tapi kalau seperti ini bakal terlalu banyak ya, minimal banget. 345 sudah digunakan, minimal banget berarti angkanya adalah 1. Enggak, dia masih mungkin ya. Bisa aja misalkan 168 untuk mendapatkan penjumlahannya. Hmm.
Penjumlahan kita 15. 168 atau 267 mungkin untuk mendapatkan penjumlahannya. Oke, masih mungkin deh. Sayangnya ya. Oke, terus gimana lagi kita lihat? Tetris di sini juga masih bisa seperti ini ya untuk Tetrisnya atau seperti ini. Iya, nggak ada cara lain sih. Dia nggak bakal pernah bisa mengambil petak ini lagi ya. Jadi kalau dia mengambil petak teratas, ya dia hanya bisa seperti ini atau seperti ini untuk Tetrisnya. Ini adalah untuk petak yang di atas ini, dia merupakan petak yang harus kita tempatkan kalau di baris teratas. Karena ini merupakan petak yang harus diambil juga, makanya bisa seperti ini. Kalau di baris teratas, ini merupakan petak yang atasnya dan harus bergerak ke bawah dan berbentuk seperti ini. Tapi kayaknya kedua kemungkinan tersebut juga masih mungkin ya. Hmm, oke. Terus di mana lanjutannya? Oh, wow. Ini ada matematika ya, gabungan penjumlahannya. Karena kita tahu dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu box itu kan pasti akan mengambil seluruh angka dari 1 sampai 9. Jadi itu kalau kita jumlahkan akan berjumlah 45. Di sini kita sudah punya 1, 2, dan 9. Dan itu adalah jumlahnya 12. Jadi 45 kurang 12. Petak-petak yang tersisa itu berjumlah 33. Kita tahu biru merupakan jumlahnya 15. 33 kurang 15, maka jumlah di sini berjumlah 18. Dan ini berjumlah 24, maka untuk mendapatkan jumlah 24, ini harus 6. 6 tambah 18. Wow. Oke. Okay. Ini penjumlahannya lumayan menarik banget ya untuk puzzle-nya. Bisa menggabungkan banyak Tetris, dua Tetris yang berbeda dengan menggabungkan penjumlahannya. Luar biasa sekali. 6 nggak mungkin sini lagi sekarang. Berarti 6 di box ini dia hanya bisa di sini sekarang. Nice. Kita punya deadly pattern ya. Kayak 7 dan 8 di sini harus kita selesaikan dengan nantinya Tetris di sini sih nantinya. Menarik banget. Oke. Okay. Oh, berarti sekarang 6 dia harus tidak boleh berulang pada Tetrisnya ya. Berarti di baris ini dia harus di sini. Dan ini berjumlah 15. Jadi antara 6, 3. 6, 3 nggak mungkin nggak sih? Kalau 6 tambah 3 maka kita butuh 6 lagi untuk mendapatkan jumlah 15. Jadi dia harus 6 dan 4 dan ditemani dengan angka 5. Wow, oke. Okay. Luar biasa sekali. Berarti sekarang di baris ini kita masih butuh angka 3, 7, 8 yang belum. Dan ya ini pasti berjumlah 18 tambah 6 itu 24. 7 dan 8 di box ini. Dia membuat petak ini menjadi angka 3 sekarang. Dan ini bukan 3 atau 4 lagi di boxnya. Dan tersisa 1, 2, 5. Oke. Berarti 3 dan 4 di kolom ini harus di atas. Berarti ini bukan 3 dan 4 juga di boxnya. Dan sekarang ini bukan 3 lagi di boxnya. Dan kita punya posisi seperti ini. Ini bukan 3 lagi sekarang, sehingga menjadi 4 dan 9. Dan ini menjadi 3 dan 5 yang kita butuhkan di boxnya. Lagi, 3, 5, 4, 9. Oke, baru segitu doang ya yang kita bisa dapatkan di sini. Oke. 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah 5 dan 6. Penjumlahan di sini berjumlah 15 tanpa menggunakan angka 5 dan 6. Oke, 7, 8. Mereka pasti bakal ada angka 8 nggak sih? Bakal ada angka salah satu dari angka 7 dan 8. Karena kan kita nggak mungkin menempatkan 7 dan 8 dua-duanya di sini. Karena salah satu petak ini harus 9. Kita bisa menempatkan salah satunya di sini, tapi salah satunya lagi harus ada di sini nantinya. Berarti kalau misalkan jumlahnya nggak mungkin dua-duanya di sini juga ya. Kalau 7 dan 8 dua-duanya di sini, itu sudah mencapai jumlah 15 tanpa menjumlahkan dua angka yang tersisa. Jadi salah satunya harus di sini merupakan 7, 8, 9. 7, 8, dan 9. Salah satunya lagi harus di sini dan penjumlahan berkontribusi dalam penjumlahan 15 kita. Kalau 7 kita butuh 3 angka lagi yang berjumlah 8. Kalau ada angka 8 di sini kita butuh 3 angka lagi yang berjumlah 7.
Ya, intinya adalah kita butuh angka satu nggak sih? Kalau dimanapun angka 7 dan 8 berada, misalkan di sini, petak yang tersisa itu pasti akan berjumlah 7 atau 8, ya kan? Kalau 8 kita butuh 7 lagi untuk mendapatkan 15, kalau 7 kita butuh 8 lagi untuk mendapatkan jumlah 15. Berarti kalau jumlah 7 atau 8 itu pasti bakal ada angka satu. Kalau nggak ada angka satu kan minimal banget 2, 3, 4 dan itu berjumlah 9 minimal. Nggak mungkin melebihi jumlah 7 atau 8 kita. Jadi bakal ada angka satu dan intinya adalah ini bukan angka satu lagi. Satu bakal ada di sini. Jadi ini bakal 2 sekarang dan ada 3 dan 4 di box ini ya. 3, 4 dan satu. Oke, berarti sekarang kita bisa tahu ya sekarang karena sudah ada 1, 3, 4 di box ini di sini, maka kita butuh 7 untuk mendapatkan jumlah 15 kita. Nah, menarik banget ya cara penjumlahan-penjumlahan ini bisa diselesaikan di sini. 7 bukan sini lagi, dan 7 tidak bisa di sini lagi di boxnya. Ini adalah 8 dan 9. Berarti ini bukan 8 dan 9, 6 dan 7. Oke. Oh, dan sekarang karena ini merupakan angka 2, berarti ini merupakan penjumlahannya 21 ya. 23, sorry. Ini berjumlah 24, enggak 20, 22. 24 kurang 2, ini berjumlah 22. Berarti 6, 9, dan 7 berarti. Nggak boleh ada angka 8 di sini. 22 tambah 2 berjumlah 24. Menuju 9 membuat ini menjadi 8 sekarang. Dan ada 2 mati samping membuat ini menjadi 1. 1 tidak boleh berulang pada sangkarnya, maka ini menjadi 2 sekarang. Nice. Oke, kita bisa dilihat ini bukan, ini adalah 6, 7, 9. Dan 8 nggak mungkin di sini lagi sekarang. Oke, dapat lumayan banyak progres di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mungkin ini bisa mengambil seluruh petak ini ya? Kayaknya masih mungkin ya sayangnya, karena 15 di sini bisa aja menjumlahkan 168 sih. Supaya bisa berjumlah 15 ya. Hmm. Atau kita balik kali ya pertanyaannya. Apakah mungkin dia mengambil petak ini? Kalau dia mengambil seluruh petak ini, dia berjumlah 15. Nggak mungkin 9 di sini atau ini berjumlah 6, 24 nggak mungkin, 15 nggak mungkin kalau sudah ada 5 di sini. Kalau ini 4, ini berjumlah 11. Nggak mungkin 29, 38, 47, atau 56. Wow. Kayak benar-benar dari tadi yang saya pikirkan itu nggak mungkin, malah kebalikannya nggak sih? Ini benar-benar luar biasa banget sih kalau menurut saya. Twistnya benar-benar luar biasa banget ya, seperti dengan judulnya di sini. Sangat sangat keren banget. Jadi kalau ini 4 ini nggak bakal pernah bisa 17-11 lagi karena 29 nggak mungkin, 38 nggak mungkin, 47 nggak mungkin, dan 56 nggak mungkin. Jadi ya ternyata dia hanya bisa seperti ini. Dan itu adalah minimal banget. Pasti bakal ada angka satu. Kalau nggak ada angka satu jumlahnya 6, 7, 8 terlalu banyak. Pasti bakal ada angka satu dan kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 15. Dan dia nggak mungkin 5 tambah 9, maka harus 168. Nice. Oke, 168 membuat ini menjadi 6. Dan ini menjadi 7 sekarang. Dan kita juga butuh angka 7 dan 9 yang belum muncul di boxnya. Dan 9 ke samping, menyelesaikan 94 kita. Oke, hampir semua penjumlahan kita sudah selesai di sini ya. Tinggal Tetris di sini, Tetris di sini mungkin, dan Tetris di sini nantinya. Cuman gimana cara kita selesaikannya? Hmm, 7, 8. Oh, 7 sekarang di sangkar ini dia harus ada di sini dan membuat ini bukan 7 lagi. Sehingga 7 di baris ini hanya bisa di sini sekarang. Oke. Berarti, coba kita lihat sudoku dulu kali ya. Ya, karena sekarang 6 di kolom ini lumayan menarik ya. 6 di box ini nggak mungkin sini lagi. 6 nggak mungkin di box ini lagi. Maka dia harus di atas. Tapi dia juga harus muncul di 3 petak ini. Maka dia harus muncul di tengah-tengah sini. Dan merupakan penjumlahan 6 dan 9 kita. Nice. Luar biasa banget. Oke. Kita punya proses seperti ini. Dan 9 dia mat ke bawah. Menyelesaikan 6, 9 kita. 6 mat ke atas. Menyelesaikan 6, 5 kita. Interaksinya sangat menarik banget ya. Dan 8 oleh sudoku di box ini nggak mungkin di kolom ini lagi, nggak mungkin di baris ini, maka harus di sini sekarang. Berarti di baris ini kita masih butuh 1, 3, 5 yang belum muncul. Salah satu petak ini juga harus 1 sekarang di barisnya. Oke, lalu gimana lagi?
Hmm, mungkin kita lihat penjumlahan di sini kali ya. Ya, tetris ini dia hanya bisa berbentuk seperti ini atau seperti ini untuk penjumlahannya. Untuk tetrisnya bentuknya. Dan tetris kita tadi berjumlah 15 ya. Hmm. Hmm. Bentar, ini ada suatu hal yang aneh deh. Iya, karena ini ada logika yang lumayan keren banget kalau menurut saya. Di sini kalau misalkan tetris kita berbentuk seperti ini, kita tahu jumlahnya itu adalah 15. Dan 15 adalah angka ganjil. Ganjil plus ganjil itu adalah genap. Plus genap itu adalah genap. Jadi supaya ini bisa berjumlah ganjil, angka di sini harus ganjil. Tapi dia bukan 1, 7, atau 9 di barisnya. Maka hanya bisa 3 dan 5. Dan ini kalau kita jumlahkan bukan merupakan hal yang valid ya. Karena ini merupakan angka yang berbeda semua, maka ini harus 1 tambah 3 tambah 5, 3 angka di sini harus berbeda, dan itu berjumlah 9, tambah 8, itu berjumlah 17. Wow. Bahkan logikanya sangat bervariasi banget ya untuk puzzle ini. Benar-benar luar biasa sekali. Oke, jadi kita tidak bisa seperti ini bentuknya, hanya bisa seperti ini. Dan sekarang ya hanya bisa berbentuk seperti ini tadi untuk tetrisnya. Dan ini harus berjumlah 7 ya sekarang. 15 kurang 8, ini berjumlah 7. Dan 7 hanya bisa 1, 2, 4. Nggak ada cara lain. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 2, 3, 4. Tadi nggak mungkin. Satu hanya bisa di sini. Dan kita butuh 2 angka di sini untuk berjumlah 6. Nggak mungkin 1 tambah 5. Maka harus 2 tambah 4. Nice. Jadi 1 nggak mungkin sini lagi. Kita butuh 3 dan 5 yang belum muncul di boxnya. Oke. Berarti sekarang udah hampir semua ya. Tinggal tetes ini sama tetes ini doang yang belum. Cuman gimana caranya kita menyelesaikan sama di atas ini ya yang belum juga 7 dan 8. Oh, cuman ada 7 dan 8 pair ya. Sekarang di kolom ini dua angka di sini adalah 7 dan 8, maka tidak boleh ada angka 7 dan 8 lagi di kolomnya. Ini menjadi 9, ini menjadi 7, ini juga bukan 8 sekarang. Ini bukan 7 juga sekarang. Jadi kalau ini adalah 7 dan 8, ini harus 7 dan ini harus 8. Cuman kalau di sini dia masih bisa di dua kemungkinan tersebut. Lalu, ada sudoku nggak sih yang memudahkan kita nih untuk melakukan scanningnya? 7, 8. Ya belum deh. 6, 2. Kolom ini kita masih butuh 3, 5, dan 4 ya yang belum muncul. Dan bakal ada angka 4 di atas sini. Sini. Atau sih kayaknya belum terlalu membantu juga ya untuk hal tersebut. Oke, kita coba pikirkan untuk sangkar ini deh sekarang. Coba. Ini berjumlah 24. Dan menariknya dia tidak bisa menggunakan angka 7 dan 8 sih. 7 dan 8 sudah ada di box ini, jadi nggak mungkin ada di tiga petak ini lagi. Dan 7 dan 8 di box ini hanya bisa di tiga petak ini. Jadi ini berjumlah 15, jadi tidak mungkin sini lagi. Apakah dia butuh angka 9 untuk mendapatkan penjumlahannya? Kalau nggak ada angka 9, maksimal banget 3, 4, 5, 6, dan dia hanya mencapai jumlahnya 18. Nggak mungkin. Jadi pasti bakal ada angka 9. Oke. Dan 9 dia nggak mungkin sini lagi ya sekarang. Maka harus ada di dua petak ini. Dan ya ini sebenarnya maksimal aja nggak sih? Karena 9, 6, 5, 4 itu juga maksimal banget. Dia berjumlah 24 ya sih. 15 tambah 9, iya 24 sudah mencapai maksimal. Ya, jadi ternyata ini hanya maksimal saja dengan menggunakan 4, 5, 6, 9. Nice. Ini bukan 9 lagi sekarang. Dan tadi harus di sini. Dan mereka ini adalah 4, 5, 6, 9 yang berbeda ya. Jadi petak ini nggak mungkin 4, 5, 6, 9 sih. Kalau ini adalah 4, 5, 6, atau 9, dia akan mengeliminasi angka tersebut dari tetrisnya. Jadi ini bukan angka 1, bisa aja 2, 3, nggak mungkin 4, 5, 6, 9, dan nggak mungkin 7, 8 di boxnya. Jadi hanya bisa 2 dan 3. Oke. Lalu, hmm,
Ini bukan 6 oleh sudoku, nggak mungkin ada 6 di sini. Dan 1 melihat ke bawah, mengeliminasi 1 dari sini. Mungkin nggak sih kita harus memikirkan Tetris ini? Cuman susah nggak sih untuk mikirinnya? Gimana cara kita memikirkan Tetrisnya? 9 oleh sudoku di box ini, dia hanya bisa di sini atau di sini. Jadi kalau misalkan Tetris ini berbentuk seperti ini, dia tidak menggunakan angka 9 ya, menariknya. Dan nggak mungkin nggak sih? Iya, karena kalau kita maksimalin banget, kalau dia berbentuk seperti ini, 7 dan 8 itu penjumlahan untuk Tetris ini dia harus di sini kan ya. Makanya bukan 7 dan 8 lagi. Ini harus 7 dan 8 berbentuk Tetrisnya seperti ini. Cuman kalau seperti ini, sekarang kita hanya bisa menggunakan satu angka dari angka 7 dan 8 di box ini, di Tetrisnya. 7 dan 8 nggak mungkin sini lagi, dan tadi kita tidak akan menggunakan angka 9, karena 9 sudah ada di boxnya di sini. Jadi maksimal banget, itu nggak mungkin nggak sih? Karena tadi maksimal banget kan 6, 5, 4, 8, itu malah kurang dari 1 ya. Ini adalah maksimal banget 23, nggak bakal pernah bisa mencapai 24. Jadi ternyata kalau dia ada angka hanya ada satu angka dari 789 itu harus merupakan angka 9 supaya bisa mencapai jumlah 24. Wow, oke. Okay. Benar-benar luar biasa banget untuk logikanya. Jadi dia hanya bisa berbentuk seperti ini untuk tetesnya. Dan sekarang kita coba untuk selesaikan penjumlahannya. Masih sama nggak sih? Kalau dia tidak ada angka 9 sekarang, 7 dan 8 sudah ada di boxnya, maka tidak mungkin sini lagi. Dan tadi maksimal 23, nggak mungkin. Jadi 9 harus ada di Tetris kita. Berarti ini bukan 9 lagi. 9 yang harus muncul pada Tetris ini hanya bisa di sini sekarang. Dan tersisa, masih banyak angka yang tersisa. Kita lihat nanti dulu. Berarti sekarang, kalau ini adalah 97 berjumlah 16 ya. 16, maka kita butuh di sini berjumlah 8. Kalau dia adalah 98, maka berjumlah 17, dan kita butuh 7 di sini untuk mendapatkan jumlah 24. Jadi antara berjumlah 7 atau berjumlah 8 sekarang. Kita bisa tahu nggak sih jumlah 7 atau jumlah 8? Kelihatannya sih masih banyak opsi ya untuk berjumlah 7 atau berjumlah 8. Nggak terlalu menarik sih. Kalau jumlah 8 kita nggak bakal pernah bisa menggunakan angka 1 tambah 7. Jadi harus 2 tambah 6 atau 3 tambah 5. Oh, simpel aja. Angka 6 sekarang nggak mungkin sini lagi. Maka 6 sekarang di tetes ini hanya bisa di sini sekarang. Nice. Oke. Jadi 6 lihat ke bawah. Ini hanya bisa 1 sekarang. Dan ini bukan 1 lagi. 1 oleh sudoku. Dia harus di sini atau di sini. Kalau dia di sangkarnya, ini nggak mungkin 1 tambah 6 ya. Oh, paham, paham, paham. Ini luar biasa banget. Kita nggak mungkin menempatkan angka 1 di sini. Karena tadi ini berjumlah 7 atau berjumlah 8. Kita nggak mungkin menempatkan angka 6 di sini untuk berjumlah 7. Dan kita nggak mungkin menempatkan angka 7 karena sudah ada di boxnya. Dan tidak mungkin berjumlah 8 lagi. Jadi intinya adalah 1 nggak mungkin sini lagi. 1 di box ini nggak mungkin sini, nggak mungkin sini, makanya bisa satu tempat, yaitu di sini. Dan itu menyelesaikan penjumlahan 7 dan 8 kita. Uh, puzzle ini benar-benar sangat brilian sekali oleh Siren. Oke, dan 1 sekarang nggak mungkin sini lagi, sehingga ini menjadi 2, ini menjadi 5 di boxnya, dan ini bukan 2 dan 5 lagi di boxnya. Berarti di kolom ini 2 dan 5 harus di bawah, dan di box ini kita masih butuh 1 di sini, yang menyelesaikan 21 kita. 1 nggak mungkin sini lagi, 1, oke, 25. Di baris ini kita masih butuh 3 dan 4, berarti di mana angka 5 di kolom ini hanya bisa di sini, di mana angka 2 di kolom ini hanya bisa di sini, sehingga menyelesaikan boxnya 24, 53, dan 53. Oke, sudah mulai selesai sekarang untuk puzzle-nya. Untuk kolom ini juga angka 1 hanya bisa di sini sekarang. 3, 4, 7, ada 4 melihat ke atas, di boxnya 4 hanya bisa di sini. 3 nggak mungkin sini lagi, sehingga kolom ini aja kita lihat, kita butuh 3, menyelesaikan 4 di sini. Dan di box ini kita masih butuh 1 dan 2. Oke. Kita coba untuk selesaikan dari penjumlahannya lah ya sekarang. Karena kayaknya nggak ada
Sudoku lagi sih yang membantu. Atau mungkin ada kali ya, 6 sekarang oleh Sudoku dia harus di sini atau di sini. 6 sayangnya masih mungkin untuk di sini ya. Dia bisa aja 6 dan 2 untuk berjumlah 8. Hmm, coba kita lihat. 3, 4, 5. Penjumlahan kita gimana sih cara untuk mendapatkannya? Oh enggak, coba kita pakai Sudoku dulu lah ya. Ini ternyata masih ada Sudoku yang bisa membantu. 7 mat ke bawah menyelesaikan 8 7 kita, 8 mat ke bawah menyelesaikan 6 8 kita. Berarti ternyata 6 memang harus ada di sangkarnya karena 6 tidak bisa di sini lagi, maka 6 hanya bisa di sini. Dan ini tadi antara berjumlah 7 atau 8, tapi nggak mungkin 6 tambah 1, maka harus 6 tambah 2. 6 tambah 2 tambah 7 di sini, tambah 9, itu adalah angka dengan jumlah 24. Nice, jadi tinggal Sudoku aja di sini. 2 masuk ke samping, menyelesaikan 21, 1, 3 selesai, 7, 8, 8, 7, dan di sini adalah 3, 4, 5 ya. Berarti di sini, gimana lagi? 2, 6, 8. Belum juga tapi ya. Gimana caranya kita menyelesaikan di sini? Oh, sangkar di sini. Sangkar di sini juga harus berjumlah 24. 15 tambah 9 berarti ya. Dua petak ini harus berjumlah 9. Emang sudah berjumlah 9 tapi. Intinya adalah ini merupakan 4 dan 5 yang berbeda ya. Uh, apakah akan ada logika seperti itu nantinya untuk menyelesaikan puzzle ini? Kemarin saya lihat 2 mat ke atas menyelesaikan 2 di box ini, 25 selesai. Dan ya ini sekarang jadi 4 dan tidak boleh ada 4 yang berulang lagi pada Tetrisnya. Ini menjadi 5 dan menyelesaikan 5 4 kita. Ini bukan 5 lagi dan 4 mat ke atas menyelesaikan 3 4 kita. Nice. Kolom ini butuh 3, ini bukan 3 lagi. 4 mat ke bawah menyelesaikan 4 5 dan di mana lagi? 3 dan 5 di sini bisa selesai dengan 5 di sini. 5 3, 3 7, 7 8 dan yang terakhir adalah 8 dan 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Killers with a Twist. Ini kalau menurut saya puzzle-nya cukup menantang, tapi kalau menurut saya dibuat dengan sangat brilian sekali di sini. Di sini kita harus melihat bagaimana sih cara kita untuk menempatkan bentuk-bentuknya sehingga tidak saling tumpang tindih, tapi juga memikirkan bagaimana dengan penjumlahannya ya. Mencari penjumlahan kita untuk biru dan orange, 15 dan 24 tadi, dan banyak juga logika-logika yang bervariasi untuk puzzle-nya. Puzzle yang sangat brilian dan sangat seru banget untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.